fields were mine. We played hide and seek for hours. Raised our Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Abu Iko. Senang banget di video kali ini aku ingin share ke teman-teman bahwa Tebet Eco Park akhirnya setelah ditunggu-tunggu akhirnya dibuka untuk umum dan kita semua bisa masuk ke dalamnya. Dan di video kali ini aku ingin share fasilitas apa aja yang aku cobain yang mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman waktu main ke sini. Jadi ini deh informasinya buat teman-teman. running around in a gown and a crown, barefoot. Ini adalah taman sisi selatan. Nih ya, kita bisa lihat masih ditutupin sama seng, tapi di dalamnya udah asri banget. Di samping suara kendaraan bermotor, teman-teman juga bisa dengar suara kicauan burung. Dan itu ada burung kutilang tuh. Di situ tuh lagi nangkring di atas dahan pohon-pohon yang ada di aliran sungai. Dan informasi aja teman-teman, jadi aku kesini hari Senin sekarang tanggal 25 April, masih hari ini jam 12 siang. Jadi aku izin sebentar nih dari kantor, pas makan siang, pas istirahat siang untuk main kesini dan lihat kondisinya. Nah sekarang pertanyaan pertama, kalinya bau apa enggak sih? Banyak yang teman-teman nanya ini kan dialirin sama sungai ya, sama kali. Nah ada yang nanya kalinya bau apa enggak? Dan coba dicium nih ya. Kalau di atas jembatan ini nggak kecium, tapi kalau teman-teman nanti di sisi pinggir-pinggirnya yang kita bisa akses, memang masih agak kecium bau. Tapi paling nggak ada sampah. Nggak ada sampah yang bertebaran di aliran sungai ini. Teman-teman bisa lihat ya tuh. Ya mungkin sisa-sisa dahan, daun, ranting ada sih. Tapi kalau kita bisa lihat, nggak ada sampah. Cuma memang masih kotor, masih ada jentik-jentiknya, masih coklat banget, masih dangkal gitu ya. Tapi memang ini adalah sebagai reserve area. Jadi kalau pintu air dibuka, kalau airnya naik, maka ini batu-batuan di pinggir ini akan menjadi penangkalnya supaya alirannya nggak terlalu merembes dan nggak membanjiri kawasan ini. Jadi ini kayak aliran sungai, terus dibikin juga spesifik buat mengantisipasi kalau volume airnya naik. Jadi makanya sekarang kelihatannya dangkal. Kecium deng. Kecium baunya kalau agak lama di atas jembatan ini. Masih kecium ya baunya. Tapi paling nggak pekerja-pekerja terus bekerja nih di sepanjang aliran sungai ini untuk memastikan turapnya dipasang dengan baik. Batu-batuan di pinggirnya juga kokoh dan bisa menambah kesan indahnya taman ini ya. Yang mau tahu informasi lengkap tentang taman ini, scan aja di sini ya, di layar teman-teman. Dan ini aturannya teman-teman, buang sampah di tempatnya, berlindung di shelter saat hujan, sepeda hanya boleh dituntun. Jadi waktu itu aku naik sepeda di sini ya berarti melanggar ya, mohon maaf. Dilarang merokok, dilarang bawa hewan peliharaan, dilarang berenang di sungai, minum alkohol, vandalisme, ngasih makan ikan sembarangan, berteduh di bawah pohon saat hujan, segera ke titik kumpul saat banjir atau keadaan darurat, dan hati-hati ranting jatuh. Ini juga tindakan lainnya yang dilarang dan perlu diperhatikan. Dipelajari ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita kesini ditegur sama security, kitanya yang rame, kitanya yang panas, padahal security cuma menjalankan tugas ini. Terus bagi yang nanya trotoar di pinggir taman gimana? Nah, trotoarnya masih ada, haltenya juga masih ada. Jadi nanti ketika ini udah dibuka, pelang-pelangnya ini, seng-sengnya ini, maka tamannya terbuka dan ya kita tinggal turun di halte ini. Kalau naik kendaraan umum, kendaraan pribadi, atau naik transportasi online, dan masuk lewat pintu pejalan kaki di sebelah sini, di sisi selatan arah ke timur. Ini tempat sampahnya, ini yang organik, ini yang non-organik. Organik tahu kan artinya, non-organik juga ya. Jadi jangan taruh yang plastik, yang susah diurai, kaleng, beling di sini. Ini buat yang gampang diurai. Ini yang non-organik. Apakah nanti diolah lagi sama pengelola di sini, disatuin lagi, atau langsung diolah sesuai kriterianya? Nggak tahu teman-teman, jangan tanya aku ya, aku nggak tahu. Tapi yang pasti pekerja rutin ngumpul ini plastik sampah, nanti dimasukin
ke dalam sini ya. Paling nggak dari kitanya dulu lah, kitanya tertib sama aturan. Soal yang lain itu urusan pengelola dan penjaga fasilitas ini. Ini parkiran sepeda 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Jadi sepedanya bisa ditaruh di sini atau dituntun saat teman-teman nanti menyusuri Taman Tebet Eco Park ini. Asik. Kita mau ke sana ya. Dan koleksi pohon yang ada di sini sebenarnya menurut aku lumayan lengkap ya, dan volumenya tuh ada yang gede banget teman-teman. Kayak di sini nih ya. Teman-teman lihat ya. Ini yang ini. Gede banget. Jadi memang waktu pertama direvitalisasi tahun 2021, vegetasi tanamannya masih dipertahankan sebagian besar ya, terutama yang gede-gede kayak di belakang aku tadi pohonnya. Dan memang ini udah ada sejak lama sih. Jadi memang Tebet ini kan memang area rawa ya. Jadi desain-desainnya udah ada dari lama dan memang jadi penyangga buat debit air juga. Jadi kalau sungainya naik, maka area ini dulunya jadi penyangga. Tapi sekarang udah disetting supaya waktu airnya naik pun tidak menyebabkan banjir, dan kita yang ada di sini tetap bisa nyaman deh menikmati vegetasi hijau, kicauan burung di siang hari kayak gini nih ya. Harusnya panas banget nih, jam 12:13. Harusnya panas banget, tapi di sini berasa adem. Faithful and free, without a care in the world. Ini adalah labirin rawa untuk anak usia 3 sampai 12 tahun. Dan di sini pasir ya. Platformnya pasir. Ini ada potongan-potongan batang kayu pohon. Jadi anak-anak tuh bisa naik ke sini, terus meniti jalan, melatih fungsi motorik, keseimbangan sesuai dengan rute yang udah dikasih. Asik banget. Yang ini permainan memanjat seperti berang, 3 sampai 15 tahun. Jadi ada kayu-kayu juga. Mereka bisa berjalan di antara kayu-kayu ini. Terus di sana juga semuanya terkonek, terhubung, dan melatih keseimbangan mereka. Gak usah khawatir jatuh, di bawahnya pasir. Enak nih. Yang ini bergantung seperti kelelawar. Ini ada kayak labirin gitu, kayak sarang laba-laba. Jadi mereka bisa gunain tali ini buat jalan, buat berpindah dari satu sisi ke sisi lain ya. Nah, ini ada merangkak seperti kriket. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis. Mulai dari perosotan, terus juga nanti ada titian tali gitu. Ada kayak climbing, tali juga, sama seluncur yang lebih gede. Oh, kayak gitu tuh. Wih, asik. Ya, dan ini rubber mat-nya juga udah dipasang, jadi cenderung aman ya buat anak-anak. Nah, ini adalah toddler area, jadi untuk usia 2 sampai 5 tahun. Permainannya ada seluncuran, ada jungkat-jungkit, tapi volumenya atau ukurannya lebih kecil, sehingga buat anak-anak usia balita ya, sampai 5 tahun. Nah, ini yang ikonik nih, rumah buaya. Wahana permainan buat anak-anak, buat usia yang beranjak remaja juga. Ini kita coba lihat ya. Ini, oh, di dalamnya nih ada kayak gini nih. Ini masuk ke dalam, bisa lihat di luar. Dan dari sini kita bisa naik ke atas.
Nah, terus ini ada ini juga kayak climbingnya, holdernya kuat ya untuk naik ke atas. Seru sih tuh, anak-anak jadi bisa berlatih tuh untuk manjat. Jangan khawatir jatuh, lagi-lagi rubber mat-nya aman nih. Ya pasti ada resiko luka sih, tapi udah diminimalisir dengan rubber mat ini. Ini toddler areanya, ada rumah semut, bisa berlindung di situ, lari-larian, naik perosotan, naik lagi, wah asik. Dan ini trampoline ground, jadi buat usia 3-12 tahun ya. Seru banget. Ngomong-ngomong, kuat nggak ya buat kita coba? Ini adalah area tree net, jaring-jaring dimana kita bisa santai di dekat pohon, di bawah pohon, santai. Dan dari anjungan tempat prasasti ini kita bisa lihat landscape di Eco Park sisi selatan. Ya. Nah, ini jembatan goyang ini. Beneran goyang banget sih. Goyang banget dan ngeri jatuh. Asli ini goyang banget. Goyang banget ya, nggak lucu kan? Badan seberat 90 kilo jatuh ke sungai diliatin orang-orang. Tapi harusnya aman sih. Harusnya aman karena kawat baja, stringnya juga kuat nih. Dan ya mudah-mudahan aman ya. Tapi ada petugasnya juga yang jagain, jadi kalau keramaian pasti dibatasin. Goyang banget. Tuh. Tuh. Goyang. Lagi di jembatan. Dan di ujung jembatan kita bisa nikmati area rawa katanya sih. Jadi kalau misalnya airnya naik, maka sisi-sisi ini akan tergenang oleh air. Dan kita tetap bisa jalan karena sudah ada platformnya di atas air, di atas rawa ini, jadi tetap aman buat kita explore. Kenapa dibuat seperti ini? Jadi dari info yang aku baca, memang Tebet Eco Park ini konsepnya ada 3 teman-teman. Sebagai ruang sosial, jadi tempat orang ketemu, ngobrol, cari inspirasi, beraktivitas, juga sebagai ruang rekreasi dan edukasi. Makanya permainan-permainan yang teman-teman lihat tadi memang punya unsur edukasi dan hiburannya. Cuma ada lagi satu fungsinya, yaitu ekologi. Jadi taman ini ingin memastikan keberlangsungan ekosistem yang ada, yang asli, yang memang dulu dirancang di kawasan Tebet ini. Dan ini adalah zona wetland boardwalk. Wetland karena memang ini aslinya adalah rawa. Jadi kalau permukaan airnya tinggi ya. Jadi kalau hujan, air akan naik ke sini. Tapi tenang aja karena ada boardwalk, yaitu papan-papan platform gini yang bisa kita pakai buat melintas. Seandainya pun airnya naik. Landscape-nya bagus ya.
seru gini. Ada bangku taman juga, terus juga ada jembatan, ada aliran air, seru-seru. Wetland Boardwalk ya namanya. Mungkin bisa diterjemahin juga, ada terjemahan Indonesianya yang bisa dipakai sama orang-orang. Dan di tengah-tengah ini ada patung replika semut nih. Semut-semut, jadi anak-anak bisa tahu semut tuh bentuknya kayak gimana kalau diperbesar kayak gini ya. Dan aku bisa nginjek rumputnya karena memang taman ini didesain untuk diinjek rumputnya ya. Jadi jangan khawatir, rumputnya bisa diinjek, tapi tanamannya nggak boleh dirusak. Pohonnya, bunganya, tumbuhannya jangan sekali-sekali dirusak ya teman-teman. Apalagi dibawa pulang, mentang-mentang bagus terus dibawa pulang. Tapi kalau rumputnya bisa diinjek, bisa dijadiin tempat buat rekreasi, santai-santai, buat piknik bisa. Tapi hati-hati, aku tadi ngeliat ada kotoran kucing. Kotoran kucing dan juga ya yang lain-lain lah. Nah, bagi kita yang usianya di atas 13 tahun, emang ada mainannya, ada nih ini buat di atas 13 tahun, yaitu alat olahraga atau alat fitness. Bisa buat gerakin badan, bisa buat flexing otot ya. Girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. Dan ini adalah Infinite Bridge-nya yang menghubungkan sisi utara dengan selatan tuh, melingkar. Bagi yang nggak mau jalan dari ujung bisa pakai tangga melingkar di tengah-tengah. Jadi langsung ke jembatan di tengah itu. Lebih irit waktu, lebih irit tenaga juga. Cuma harus naik tangga memang. Banyak nih yang naik tuh ya, pengunjung udah mulai naik nih. Padahal siang-siang loh ini. Kuat-kuat banget staminanya. Apalagi yang lagi puasa, keren. Dari beberapa aku melintas gitu ya, ngelihat anak-anak yang sama orang tuanya, mereka banyak yang nanya, ini baru dibuka ya Ma? Ini baru dibuka ya Pak? Mereka kayak amazed gitu ngelihat satu landscape taman. Biasanya kan taman-taman ruang terbuka hijau, mungkin di lokasi mereka nggak seluas ini ya. Jadi ketika mereka main kesini lihat luas banget, mereka terkejut dan seneng pasti. Mesti sering-sering kesini, biar imajinasinya bisa kreatif lagi, lebih tumbuh kembangnya lebih oke lagi. Ketimbang di rumah main HP terus ya. Yang penting jaga prokes. Aku sekarang ada di Infinite Bridge-nya, penghubung antara taman sisi utara dengan selatan. Infinite Bridge ini waktu malam juga ada lightingnya, jadi seru dan bagus banget, cantik banget. Teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya tentang Taman Tebet. Aku udah tampilin suasana di sore hari dan malam harinya. Asik. Cuma memang ya capek juga sih. Dan ini adalah view dari sisi utara. Aku sekarang ada di jembatannya, Infinite Bridge. Dikit lagi nyampe di ujungnya, dan view sungainya ya. Airnya lebih banyak volumenya daripada yang di sisi selatan. Dan landscape-nya juga bagus. Ya, ini yang ke arah utara. Itu amphitheater-nya kelihatan dari sini, tempat duduknya juga kelihatan dari sini. Wow, seru-seru, luas. Bagi yang nanya, luasnya berapa sih? Ini luasnya sekitar 7 hektar. Jadi jangan dihabisin satu kali waktu berkunjung langsung semuanya dicobain, jangan teman-teman. Tapi satu-satu dulu, zona utara dulu, zona selatan dulu, permainan ini dulu. Karena kita bukan untuk menaklukkan taman ini ya, tapi untuk jadiin ini tempat referensi kita, ruang ketiga kita saat jenuh, saat ingin cari tempat hiburan, saat pengen olahraga, saat pengen ketemu teman, atau saat pengen sendiri. Yeah. Asik, keren. Ya teman-teman, ada satu hal sih yang menurut aku agak mengganggu, yaitu anak sekolah, anak remaja. Banyak yang masih pakai masih pakai seragam sekolah. Banyak yang pacaran di sini. Mojok berdua. Ya itu hak masing-masing sih. Tapi di sini banyak anak kecil, banyak anak-anak yang belum tahu tentang pacaran, dan kayaknya nggak baik aja anak kecil ini ngelihat perilaku anak sekolah yang pacaran kayak gitu. Jadi mungkin bisa dilakuin sesuatu sama pengelola di sini. Bukannya aku iri ya, enggak, tapi itu hak masing-masing. Mau pacaran di mana terserah deh, tapi sayang
sayang gitu, udah dibikin tempat seperti ini udah bagus tapi masih ada yang mojok berduaan pacaran, masih pakai baju sekolah lagi di siang hari. Ini adalah zona permainan di sisi utara. Landscape-nya juga bagus ya. Dan di sisi utara ini ada pohon yang unik. Ini pohon yang dibenci sama tukang nyapu karena rontok terus, baik daunnya tuh maupun juga batang pohonnya nih. Tapi bagus buat difoto, buat dilihat gitu ya. Bagus banget. Ini ada di sisi sebelah utara ya. Kita mau ke sana. Nah, ini landscape di sisi utara. Ini selalu ada landscape yang tematik ya, yang seru. Jadi nggak bikin bosen, nggak sama gitu. Di sini bebatuan, tapi bisa langsung ke pinggir sungai, pinggir kali lah ya. Dan ada patung berang-berang nih. Patung berang-berang, anak-anak pasti suka tuh. Patung berang-berang, dan kita langsung bisa ngeliat aliran sungai, bisa lihat amphitheater dari sebelah sana. Jadi kalau ada konser di sana, bisa nyaksiinnya dari sini. Ada bangku-bangku tempat kita bisa duduk. Ada lampu-lampu juga kalau sore. Seru nih, anak-anak bisa main di belakang tuh, ada ayunan, ada jungkit-jungkit, ada bangku, ada tempat sampah, banyak lah. Seru-seru, asik. Dan ada fasilitas perpustakaan bersama, Book Hive. Isinya buku-buku nih. Bisa dibuka juga. Tuh, bukunya banyak. Bisa dipilih ya. Denny Siregar. Tuhan dalam secangkir kopi. Terus ada lagi Nightingale's Crook. Ada lagi apakah seperti ini cinta itu sendiri. Ada banyak koleksinya teman-teman, bisa diambil di sini. Dibacanya di mana? Di sini dong. Di gundukan-gundukan bukit ini atau di tempat duduk situ, bebas deh. Pokoknya setelah selesai baca jangan lupa dibalikin lagi dan diatur ya. Ini berantakan banget nih. Siapa nih yang habis pakai nggak dirapihin lagi? Oke, mantep. Terus baca untuk Jakarta yang lebih cerdas, silahkan ambil kartu pos Bookmark. Udah habis kartu posnya. Tutup lagi. Ya, sayangnya Taman Honda masih ditutup. Jadi kita belum bisa akses ya, masih ditutup. Dan jadi pertanyaan sebenarnya, kalau di Taman Honda kan kita berlatih lalu lintas ya, naik sepeda, naik mobil-mobilan anak-anak gitu ya. Tapi di Taman Eco Park ini kita nggak boleh naik sepeda, harus dituntun. Apa mungkin gitu ya, di Eco Park ini kita tetap bisa naik sepeda. Jadi yang main di Taman Honda pakai sepeda, pakai mainan anak-anak tetap bisa mengakses itu di Eco Park. Dan semoga ini semoga ya, semoga tetap dijaga sterilisasinya dari pedagang kaki lima dan tukang jual sewa mainan anak-anak kayak bebek-bebekan, kayak yang main pakai koin itu, pakai uang 20.000 bisa jalan bonekanya. Karena kalau udah di komersil seperti itu makin ruwet, makin ribet jadinya. Biarlah apa adanya seperti ini, terbuka untuk umum, bebas diakses, tapi dengan aturan-aturan yang lebih jelas, terutama buat anak-anak sih. Karena anak-anak butuh ruang yang kayak gini. Kalau anak-anak kumpul, mereka pasti seneng banget ada wahana seperti ini. Mereka keluar rumah, main, beraktivitas tanpa harus megang HP lagi. Sehari lupain HP, itu pasti ngaruh banget buat mereka. Apalagi juga buat orang dewasa juga. Asik sih. Semoga. Oh, pada seneng nih ya. Dan mungkin nanti kalau sungainya udah bersih, nggak lagi bau, dan bisa dipelihara ikan-ikan, mungkin bisa dikasih akses buat kita turun ya, buat lihat kayak
Cheonggyecheon kalau nggak salah di Korea. Waktu itu aku ke sana, enak banget, seru banget ngerasain dinginnya air. Ya kalau sekarang pasti panuan nih. Tapi palingan nanti ya kalau udah lebih baik aliran sungainya, kalau bisa dikasih akses pasti seru banget. Ini parkiran mobil dan motornya sengaja dibuat terbatas, jadi nggak banyak-banyak teman-teman. Jadi jangan berharap bisa parkir mobil apalagi kalau weekend atau jam-jam setelah kerja atau pagi hari, karena pasti cepet penuh nih kayak sekarang. Motor juga ada di sana, motor lebih luas, cuma memang tetap terbatas sih, dan ada atapnya, jadi nggak usah khawatir kehujanan. Ya, ini adalah lobbynya teman-teman, tempat drop off atau drop in penumpang. Jadi di sini, di sisi sebelah utara, ini nanti dari lobby kita bisa langsung masuk ke sini. Ini adalah kios-kios UKM, nanti jual makanan, minuman, souvenir. Tapi karena bulan puasa jadi tutup. Nanti kalau sore menjelang berbuka mungkin akan dibuka. Ada toilet di sana, ada musola, ada tempat wudhu, ada office juga, office kantor dari pengelola. Dari lobby langsung dikasih unjuk amphitheater Tebet Eco Park. Ini amphitheaternya, itu di tengah ada logo Tebet Eco Park, ada juga prasasti peresmian oleh Gubernur Jakarta. Dan dari sini kita bisa mutusin mau ke utara, tempat tadi ada perpustakaan bersama, terus ada bukit-bukit, undakan bukit tempat kita bisa main. Ini ada tempat main, atau ke sisi selatan lewat Infinite Bridge. Jadi tergantung teman-teman mau kemana dari sini. Seru. Daydream of love, kidnap me, take me back. Oke teman-teman, itu tadi informasi dari aku. Kita udah selesai keliling dari selatan ke utara, udah mau hampir jam 1, harus balik ke kantor lagi. Bagi teman-teman yang mau main ke Tebet Eco Park, taman ini dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam setiap hari. Dan pastiin teman-teman bawa keluarga, orang tua, anak, saudara semua untuk bisa nikmati berbagai tematik park, tematik spot yang ada di Tebet Eco Park ini. Sekali lagi ini untuk sosial, rekreasi dan hiburan, serta menjaga ekologi dari kawasan Tebet ini. Makasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga informasinya bermanfaat, semoga opini jujur aku apa adanya bisa diterima. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Makasih banyak. Dah.